Al-idah wa tabyin maknanya penjelasan, al-idah penjelasan, tabyin juga penjelasan. Liba'di sifatil mu'minin untuk sejumlah sifat orang-orang yang beriman. Kita mulai dari halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fahadhihi kalimatun, maka ini sejumlah kalimat yang menjelaskan sejumlah sifat orang-orang yang beriman yang Allah sebutkan dalam kitabnya yang mulia. Dan Allah menyanjung hamba-hambanya yang bersifat dengan sifat tersebut. Ya, aku tuliskan kalimat-kalimat ini dalam rangka mengingatkan diriku sendiri, wali ikhwani, dan untuk mengingatkan saudara-saudaraku kaum muslimin. Ya, tujuannya supaya hal tersebut menjadi hafizan, waba'isan, faktor pendorong, waba'isan dan faktor yang membangkitkan semangat untuk berupaya bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Dengan hal tersebut seorang muslim mendapatkan apa yang Allah janjikan untuk orang-orang yang bersifat dengannya. Janjinya berupa pahala yang berlimpah di akhirat dan kehidupan bahagia di dunia. Maka balasannya bukan hanya manfaat akhirat, namun juga hidup bahagia di dunia. Faqad sammaituha, kunamai buku ini al-idah wa tabyin li ba'di sifatil mu'minin. Dalam menulis buku ini aku merujuk kepada ila majmu'atin, sejumlah buku-buku tafsir yang dikenal para penulisnya sebagai orang yang memiliki akidah yang lurus. Sejumlah buku-buku hadis, sejumlah buku akidah, dan perkataan para ulama, orang yang berilmu yang diakui sebagai ulama, yang diakui keilmuannya. Wa as'alullaha azza wa jalla ayanfa'ani, aku mohon pada Allah agar Allah memberikan manfaat untukku dengan kalimat-kalimat ini, demikian juga saudaraku kaum muslimin. Dan semoga Allah jadikan karya ini ikhlas karena mengharap wajahnya yang mulia dan menjadi sebab untuk mendapatkan keberuntungan di sisi Allah di surga penuh kenikmatan. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Dia Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik penolong dan pelindung. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa tabi'in, katabahu Abdul Aziz ibn Abdullah Ar-Rajihi. Halaman 7. Nah, itu ada salah cetak berarti? Oh bukan. As-sifatul ula al-imanu bil ghaibi. Sifat orang yang beriman yang pertama adalah mengimani hal yang gaib. Maka di antara sifat orang yang beriman yang Allah muliakan atau Allah agung-agungkan dalam kitabnya yang mulia adalah al-imanu bil ghaibi, mengimani hal yang gaib. Allah memuji orang yang beriman, Allah menyanjung orang yang beriman fitisafihim bihadal wasfi, karena memiliki sifat ini. Allah janjikan pada orang yang beriman alaihi, karena sifat ini di samping sifat-sifat yang lainnya Allah janjikan untuk mendapatkan al-falah, keberuntungan. Apa itu beruntung? Al-fauzu, mendapatkan mayat lubuna, apa yang dicari, berupa pemuliaan dari Allah dan ridhanya serta nikmat yang abadi di surga, di kampung akhirat nanti, yang kenikmatannya lebih dari apa yang bisa dibayangkan oleh hati manusia. Kenikmatan surga itu lebih dari apa yang bisa berputar dalam imajinasi manusia. Kemudian yang kedua, yang namanya al-falah adalah selamat dari hal yang dikhawatirkan, yang ditakuti.
yaitu al-ihanah, dihinakan, dan siksaan yang abadi. Sarmadi itu abadi, sarmadi al-abadi sama. Siksaan yang kekal dan abadi di neraka, yang tidak ada kemampuan untuk bersabar bagi siapapun untuk mendapatkan sebagian dari siksa neraka. Ya, maka di sini disampaikan, di paragraf ini disampaikan definisi falah. Ya, falah adalah satu kalimat, satu kata pendek dalam bahasa Arab yang sangat luas cakupannya. Ya, karena yang namanya falah itu mengandung dua unsur, mendapatkan apa yang diharapkan dan selamat dari apa yang dikhawatirkan. Nah, ini kalau diurai satu persatu panjang sekali. Ini karena apa yang diharapkan itu banyak sekali, apa yang dikhawatirkan itu banyak sekali. Sehingga al-falah adalah satu kata dalam bahasa Arab yang cakupannya itu sangat-sangat luas. Nah, di antara sebab al-falah adalah sebagaimana di awal surat Al-Baqarah, adalah karena mengimani hal yang gaib. Maka Allah janjikan kepada orang yang beriman satu janji yang baik, yang mulia ini karena bersifat mengimani hal yang gaib di samping menegakkan sholat dan menginfakkan rezeki yang Allah berikan. Ditambah mengimani wahyu yang Allah turunkan pada Rasul Muhammad SAW dan mengimani wahyu yang diturunkan pada para Rasul terdahulu alaihi wassalatu wassalam. Kemudian dan lin Nabi, untuk sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhbara, dan Nabi dan Allah kabarkan bahasanya mereka orang yang mengimani hal yang gaib, menegakkan salat dan seterusnya adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah karena mereka berada di atas jalan yang lurus. Allah Ta'ala berfirman di awal surat Al-Baqarah, Dalikal kitabu, dalika di sini maknanya hada. Digunakanlah kata tunjuk jauh untuk menunjukkan pemuliaan. Maka kitab ini yaitu Al-Quran tiada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang yang mengimani hal yang gaib, menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian harta yang telah kami berikan kepada mereka. Mereka mengimani apa yang diturunkan kepada mereka dan apa yang diturunkan kepada para rasul sebelummu. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin dengan akhirat. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah ini humul muflihuna, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan al-falah, keberuntungan. Ya laha min sana'in, ya, betapa ini adalah sanjungan yang luar biasa. Ya lahu min fauzin azimin, betapa ini adalah keberuntungan yang besar yang tidak serupa dengan keberuntungan apapun. Ya lahu min fakhrin, betapa ini adalah satu hal yang membanggakan. Wa sarafin, kemuliaan. Wa i'tizazin, dan kemuliaan. Wa ya laha min sa'adatin haqqatin, dan orang yang bersifat sebagaimana yang Allah katakan, untuknya kebahagiaan yang hakiki. Fala sana'a a'dhama min sana'illahi azza wa jalla, tidak ada sanjungan yang lebih hebat daripada sanjungan Allah. Tidak ada pemuliaan yang lebih tinggi daripada pemuliaan dari Allah azza wa jalla. Tidak ada nikmat yang lebih bagus, lebih utama daripada nikmatnya Allah, dan tidak ada kemuliaan yang lebih indah daripada kemuliaan dari Allah azza wa jalla. Allah subhanahu yuthni alaika ayyuhal mu'minu, maka Allah menyanjung anda wahai orang yang beriman, dikarenakan keimanan anda terhadap hal yang gaib. Dan Allah janjikan kepada anda, jika anda beriman dengan hal yang gaib, al-falaha, anda mendapatkan keberuntungan, al-fauza, keberuntungan, ad-dhufra, keberuntungan, was-sa'adata, dan kebahagiaan. Dan Allah kabarkan kepada anda bahasanya orang yang beriman dengan hal yang gaib plus sifat-sifat yang lainnya, sungguh dia adalah orang yang istiqomah di atas syariat Allah. Fahuwa, maka dia adalah orang yang mendapatkan
hidayah dari Rabbnya. Akan tapi wahai saudaraku yang mulia, apa itu iman dengan hal yang gaib? Yang semacam ini keadaannya, semacam ini sanjungannya. Maka jawabannya mengimani iman dalam bahasa Arab artinya yakin dengan hati. Dalam syariat yakin dengan hati, mengikrarkannya dengan lisan dan mengamalkannya dengan anggota badan. Maka iman adalah satu kata yang mencakup 6 rukun iman. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir dan takdir. Kemudian dan membenarkan ikrar lisan dengan perbuatan menggunakan anggota badan. Maka iman yang syar'i yang diperintahkan tidak harus mengandung sejumlah unsur. Yang pertama keyakinan, yang kedua ucapan, yang ketiga perbuatan. Dan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla yang merupakan bagian dari amal hati itu termasuk dalam makna iman. Alladzi wa tasdiqul qauli bil amali, yang iman itu harus ada tasdiqul qauli, ucapan itu dibenarkan dengan perbuatan. Maka ungkapan para ulama dalam menafsirkan iman itu beragam. Ada yang menafsirkan iman dengan percaya, ada yang menafsirkan iman dalam ayat ini Al-Baqarah ayat 2-5. Ada yang menafsirkannya dengan amal dan ada yang menafsirkannya dengan khasyah, rasa takut kepada Allah. Wahiyah dan khasyah itu adalah kesimpulan iman dan ilmu. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, semua tafsiran untuk ayat di atas yang tadi ada 3 macam, semua tafsiran untuk mengimani hal yang gaib yang ada di awal surat Al-Baqarah, semuanya adalah tafsir yang benar. It'annaha kulluha, karena semuanya termasuk dalam definisi iman. Wahiyah, dan yang disampaikan tadi tasdik, amal dan khasyah, dan dia adalah sebagian dari musamal iman, pengertian iman. Karena iman itu mencakup semuanya, mencakup tasdik, mencakup amal, mencakup khasyah. Fahuwa, maka iman itu lebih luas minha daripada 3 tafsiran di atas. Dan iman itu lebih luas daripada Islam dan lebih mulia daripada Islam. Oleh karena itu setiap iman itu Islam dan tidak setiap Islam itu iman. Dan boleh jadi seorang itu dilabeli muslim namun tidak dilabeli mukmin. Idza lam yakum biwajibil imanil hakiki. Jika dia tidak melaksanakan kewajiban iman yang hakiki. Contohnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Hujurat. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami beriman. Sampai kala wahai sang Rasul, kalian belum beriman. Namun ucapkanlah kami sudah berislam. Karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Iman itu diambil dari kata-kata aman. Orang yang beriman disebut mukmin karena dia mengamankan dirinya dari adab Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Ta'ala di antara namanya adalah Al-Mu'min. Dalam pengertian memberi rasa aman untuk hamba-hambanya dari adabnya. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahasanya amal badan termasuk dalam pengertian iman. Dan tidak ada iman, dan iman itu tidak ada tanpa amal. Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Wajilat qulubuhum, hati mereka takut, dan jika dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah bertambahlah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya tawakal kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat dan menginfakkan sebagian harta yang telah kami berikan pada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka itulah orang yang betul-betul beriman. Untuk mereka derajat di sisi Rabb mereka dan ampunan serta rezeki yang mulia. Dan firman Allah Ta'ala hanyalah orang yang betul-betul beriman, orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu,
kemudian dia tidak ragu-ragu, bahkan berjihad dengan hartanya dan dirinya di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang tulus dalam iman, orang-orang yang jujur dalam iman. Demikian juga firman Allah Ta'ala, fala wa rabbika, lanya di sini harfu tanbih, bukan harfu nafyi. Sehingga fala wa rabbika adalah demi Rabbmu. Mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikanmu hakim dalam semua perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak jumpai pada diri mereka rasa sempit karena keputusan yang telah engkau ambil. Wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah sepasrah-pasrahnya. Dan di hadis Nabi SAW mengatakan iman itu 70 sekian cabang. Cabang yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi katakan al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu adalah salah satu cabang iman. Maka ini mengisyaratkan 3 letak iman. Cabang iman yang paling mulia ucapan la ilaha illallah. Ini iman itu berupa ucapan. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, ini perbuatan dengan anggota badan. Kemudian al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu adalah salah satu cabang iman. Nah, ini letaknya di hati. Wa fi sunan, dalam sejumlah kitab sunan disampaikan sabda Nabi, orang yang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Nah, ini menunjukkan pentingnya akhlak. Nabi katakan bukan orang yang paling panjang sholatnya, bukan yang paling rajin puasanya, tanpa bermaksud meremehkan amal-amal tersebut. Namun Nabi katakan ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Ila ghairi dzalika minal adillatil katsirati, dan dalil-dalil yang lainnya yang banyak. Kita di halaman 10 ya. Adapun mengimani dengan hal yang gaib, maka ungkapan para ulama salaf itu ikhtalafat, beragam tentang hal ini. Yang pertama, ada yang menjelaskan yang dimaksud mengimani hal yang gaib adalah beriman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, surga dan neraka, serta perjumpaan dengan Allah. Dan beriman adanya kehidupan setelah bangkit dari kubur, adanya kehidupan setelah kematian. Wa bil ba'si, dan mengimani adanya hari berbangkit. Maka ini seluruhnya adalah mengimani hal yang gaib. Pendapat yang kedua mengatakan gaib adalah semua yang maghaba anil ibadi, semua yang tidak diketahui oleh hamba, yaitu masalah surga, neraka, dan semua yang disebutkan dalam Al-Quran. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan gaib adalah semua yang berasal dari Allah. Zir ibn Hubais mengatakan yang dimaksud dengan al-ghaib adalah Al-Quran. Hal yang gaib adalah Al-Quran. Atau Ibn Abi Rabah mengatakan siapa yang beriman pada Allah, sungguh dia telah beriman dengan hal yang gaib. Karena Allah adalah hal gaib dan dia adalah sumber dari berbagai macam hal gaib lainnya. Ismail bin Khalid mengatakan iman dengan hal yang gaib adalah mengimani Islam. Zaid bin Aslam mengatakan mengimani hal yang gaib di antara maknanya adalah mengimani takdir. Ya, maka kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, wa kullu hadil aqwali sahihatun. Semua penjelasan itu benar dan semua penjelasan tadi mutaqaribatul makna, mirip-mirip. Semua yang disebutkan bagian dari hal yang gaib yang wajib diimani. Karena mengimani hal yang gaib mencakup mengimani Allah, para malaikat, kitab, rasul dan hari akhir, surga dan neraka, demikian juga takdir. Demikian juga semua yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul beriman, mengimani apa wahyu yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. Demikian juga semua orang yang beriman.
semuanya mengimani Allah, malaikat, kitab dan para rasul. Kami tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Wa qalu, dan mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ampunanmu ya Allah, wa ilaikal masir, hanya kepadamu tempat kembali. Maka kami tidaklah membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lainnya. Ini membedakan di sini mencakup dua hal. Tidak membedakan di sini mencakup dua hal. Yang pertama, tidak membedakan dalam iman. Semuanya diimani. Tidak ada yang diingkari sebagaimana perbuatan Yahudi ataupun Nasrani. Seorang Muslim mengimani semuanya. Kemudian yang kedua, tidak membedakan. Yang kedua adalah tidak membedakan dalam masalah pemuliaan, namun secara spesifik dengan sebut nama, dengan mengatakan Nabi Muhammad lebih mulia daripada Musa. Ini tidak boleh. Yang bolehnya general, Nabi Muhammad lebih mulia daripada nabi-nabi yang lain. Tapi kalau secara spesifik nyebut nama, ini tidak boleh. Itu dua bentuk. Kami tidak membedakan antara satu pun dari para rasul. Sebagaimana Allah Ta'ala menyanjung orang yang mengimani hal yang gaib ditambah punya sifat-sifat yang lain. Dan Allah mengkabarkan kalau dia mendapatkan petunjuk dari Rabb-Nya. Dan bahasanya dia mendapatkan keberuntungan. Fakat waradat, terdapat juga athar yang sangat banyak tentang keutamaan mengimani hal yang gaib. Di antaranya adalah sebagai berikut. Terdapat dari Abdurrahman ibn Yazid. Kami berada di dekat Abdullah ibn Mas'ud, julusan kami duduk-duduk. Maka kami kemudian menceritakan, membahas para sahabat Nabi dan bagaimana mereka mendahului kami dalamnya. Maka Abdullah mengatakan, ya Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, inna amra Muhammadin, status Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jelas dan gamblang bagi siapa saja yang melihatnya. Walladzi la ilaha illa ghairuhu, demi Allah zat yang tiada sesembahan selainnya. Tidaklah seorang itu beriman dengan iman yang lebih afdal daripada mengimani hal yang gaib. Ya, maka dari sisi iman, maka kalau orang itu mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wajar. Karena kebenaran demikian jelas bersama Nabi. Namun setelah Nabi wafat itu tinggal jadi cerita dan sejarah, kok masih diimani. Nah ini iman yang paling utama. Tsumma qara'a, kemudian Ibnu Mas'ud membaca Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu yang dibaca oleh sahabat Nabi Abdullah ibnu Mas'ud. Kemudian yang kedua terdapat dari Shalih bin Jubair, beliau mengatakan qadima alaina Abu Jum'ah al-Ansari, Abu Jum'ah, sahabat Ansar, salah satu sahabat Nabi SAW, tiba menemui kami di Baitul Maqdis, di satu ruangan di Baitul Maqdis untuk sholat di dalamnya. Dan bersama kami ketika itu Raja ibn Haywah pada saat itu. Falaman sa'rafa, maka tatkala beliau telah selesai, kami keluar bersama beliau untuk mengantarkannya. Falamma arda al-insiraf,
Maka tatkala kami ingin pergi, beliau mengatakan, innalakum alaina jaizah, saya punya hadiah untuk kalian dan saya punya hak untuk kepada kalian. Ini akan aku sampaikan pada kalian satu hadis yang aku dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau katakan, hati datangkanlah semoga Allah menyayangimu. Kalau beliau katakan, kami bersama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama kami ada Mu'ad bin Jabal. Yang Mu'ad bin Jabal ini adalah Asirul Asarah. Di sini sampaikan demikian. Yang ke-10 dari 10 orang yang ke-10 atau yang terakhir dari 10 orang yang masuk Islam. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama kami Mu'ad bin Jabal, Asirul Asarah. Itu yang nomor 10, artinya nomor terakhir dari 10 orang yang masuk Islam. Maka kami katakan, wahai Rasulullah, adakah sekelompok orang yang lebih mulia daripada kami pahalanya? Karena kami beriman kepadamu dan mengikutimu. Maka jawab Nabi, tidak ada yang menghalangi kalian untuk beriman. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah kalian. Datang kepada kalian wahyu dari langit. Bala betul. Kauman ada sejumlah orang sampai kepada mereka kitabun, satu kitab yang ada di antara dua cover, yaitu Al-Quran. Lantas mereka imani dan mereka amalkan isi kandungannya. Ulaika a'dhamu minkum ajra, mereka itu lebih besar pahalanya dibandingkan kalian. Mereka itu lebih besar pahalanya daripada kalian. Ulaika a'dhamu minkum ajra, mereka itu adalah orang yang paling besar pahalanya di antara kalian. Ya, maka yang luar biasa tadi, sekelompok orang yang datang kepada mereka Al-Quran, lantas diimani dan diamalkan isi kandungannya. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan setelah membawakan hadis ini, itu hadis di atas, dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya beramal dengan wijadah. Yang wijadah ini satu hal yang diperselisihkan, beramal dengan wijadah satu yang diperselisihkan oleh para ulama hadis. Namun yang benar boleh, sebagaimana yang telah aku jelaskan dalam awal Sahih Bukhari. Karena Allah memuji mereka karena hal tersebut. Wadakara, dan Nabi sebutkan bahasanya mereka itu lebih besar pahalanya dari sisi ini, la mutlaqa, tidak dalam semua sisi, tafsir Ibnu Katsir. Ya, maka dari hadis yang di paragraf awal halaman 12, Ibnu Katsir mengatakan ada dua faedah pokok. Yang pertama adalah bolehnya beramal dengan wijadah. Wijadah itu nemu buku yang bisa dipastikan kalau ini adalah tulisan Syekh Fulan. Terutama misalnya buku hadis. Kemudian maka setelah itu boleh meriwayatkan hadis. Namun harus menegaskan kalau buku-buku yang dia jumpai adalah itu hasil dia nemu saja. Tidak karena mengikuti satu forum tertentu. Ini kandungan hadis ini. Dalatun alal amal bil wijadah. Bolehnya beramal dengan wijadah. Dan beramal dengan wijadah itulah yang mendominasi belajar model formal. Itu beramal dengan wijadah. Beli kitab di toko buku dibaca, supaya kemudian diambil manfaatnya, dimasukkan ke hati. Ini wijadah. Pergi ke perpustakaan kemudian mentelaah, ini wijadah. Ya, kemudian tadi di sini menarik kata Ibnu Katsir, jadi kita yang tidak menjumpai Nabi kita Muhammad SAW masih hidup, itu lebih utama keimanan, itu lebih utama daripada para sahabat.
itu lebih utamanya min hadil haitsiyah. Cuma dalam aspek ini. Kalau mereka yaitu dalam aspek apa yang menumbuhkan iman. Yang menumbuhkan mereka iman karena mereka melihat Nabi dan mereka bisa simpulkan kalau ini hanya bisa dilakukan oleh seorang Nabi. Nah, maka itu cuma keimanan generasi belakangan itu lebih mulia cuma dari sisi ini saja. La mutlaqa. Ya, tidak kemudian bisa disimpulkan lebih mulia secara global, itu tidak bisa. Cuma lebih mulia dari satu aspek. Ya, kata saya Abdul Aziz Rajihi, innaman ba'da sahabati, orang-orang setelah sahabat lebih besar pahalanya dari sisi ini. Yaitu dari sisi mengimani hal yang gaib. Ini tidak bertentangan dengan realita bahwasanya para sahabat itu yang paling besar pahalanya dibandingkan iman ba'da orang-orang setelah mereka menjatin ukhra dari sisi-sisi yang lain. Semacam dari sisi persahabatan dan yang lainnya. Fa inna maziyata suhbatihim, karena keistimewaan berkawan dengan karena keistimewaan mereka itu jadi kawan dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu khusus untuk mereka. Orang sekarang tidak bisa sampai derajat menjadi sahabat Nabi. Yang tidak didapatkan fiha min ba'dihim. Ya. Yang ini tidak dijumpai setelah mereka sampai hari kiamat. Ini berkenaan dengan status sahabat Nabi. Jadi maka ya, tadi kita baca ulang. Hal ini tidaklah bertentangan kalau para sahabat Nabi lebih besar pahalanya dibandingkan manusia-manusia yang lainnya min jatin ukhra dari sisi yang lainnya. Yaitu dari sisi karena mereka ini jadi sahabat Nabi dan yang lainnya. Karena keistimewaan jadi sahabat Nabi, ini menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kekhasan para sahabat. Tidak ada manusia-manusia setelah sampai hari kiamat yang bisa mendapatkan hal ini. Yaitu mendapatkan kemuliaan karena berstatus menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian kita sudah selesai satu sifat, yaitu mengimani hal yang gaib. Yang ini mengacu pada sifat orang-orang yang beriman di awal-awal surat Al-Baqarah. Kita break barang 5 menit untuk lanjut ke sifat yang kedua. Sifat orang yang beriman yang kedua, ini masih ngambil dari awal surat Al-Baqarah, yaitu menegakkan salat. Maka di antara sifat orang yang beriman adalah menegakkan salat. Ya, menegakkan salat itu adalah sifat lahiriah karena dia berupa amal badan. Dan Allah mensifati orang yang beriman dengan sifat ini fi ghairi ma'ayatin. Lebih dari satu ayat dalam kitabnya, dalam Al-Quran. Ya, lebih dari satu ayat artinya beberapa ayat. Atau banyak ayat. Di antaranya di awal surat Al-Baqarah, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang menemui hal yang gaib yang telah kita bahas. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan menegakkan salat, ini yang sedang kita bahas, dan menginfakkan sebagian harta yang kami berikan kepada mereka. Dalil yang lain di surat Luqman, huda wa rahmatan lil muhsinin. Sebagai hidayah dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat baik. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat, membayar zakat, dan mereka adalah orang-orang yang yakin dengan akhirat. Ya, ayatul kitabil hakim, huda wa rahmatan lil muhsinin. Maka Al-Quran itu adalah hidayah dan rahmah ya, bagi muhsinin. Di Al-Mukhtasar fi Tafsir, ya, hidayah dan rahmat lilladzina yuhsinuna al-amala, bagi orang-orang yang memperbagus amal dengan melaksanakan dan menaikkan hak Rabb mereka dan hak para hamba. Kemudian di surat An-Naml, huda wa busra lil mu'minin.
hidayah dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat, membayar zakat, dan yakin dengan akhirat. Dan firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, menegakkan salat, membayar zakat, bagi mereka pahala inda rabbim, di sisi Rabb mereka. Mereka tidak wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak merasakan rasa takut, yaitu berkenaan dengan masa depan. Tidak pula mereka bersedih hati berkenaan dengan masa lalu. Maka ayat ini dan yang semisal jadi dalil bahasanya di antara rukun ibadah adalah di samping rasa cinta adalah harap dan rasa takut. Namun rasa takut itu jadi unsur ibadah dan dia bukanlah tujuan. Dia adalah sarana. Rasa takut kepada Allah yang ini wajib ada dalam ibadah yang kita lakukan, statusnya adalah sarana, bukan tujuan. Bukti kalau dia adalah sarana karena khauf itu hilang di akhirat. Karena nanti di akhirat yang terjadi adalah wala khaufun alaihim. Khaufnya hilang. Khauf itu hilang. Khauf itu hilang, demikian juga hazan itu sedih hilang. Maka la khaufun alaihim itu jadi dalil. Dijadikan dalil oleh Ibnu Taimiyah dan yang lainnya untuk mengatakan bahasanya salah satu rukun ibadah yaitu al-khauf itu bukan tujuan, namun dia adalah sarana. Karena lain hanya dengan rasa cinta kepada Allah itu masih berkelanjutan sampai akhirat. Namun khauf kepada Allah itu hilang di akhirat nanti. Kemudian Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk bersifat dengan sifat ini, yaitu menegakkan salat fi mawadi'a min kitabihi. Terjemah letterlocknya di banyak tempat. Maksudnya ya banyak ayat dalam Al-Quran. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Tegakkanlah salat dan bayarlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan semua kebaikan yang kalian lakukan untuk diri kalian akan kalian jumpai pahalanya di sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir. Sehingga Allah melihat semua yang kalian lakukan. Allah Ta'ala berfirman, tegakkanlah salat dan bayarlah zakat. Wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Taatlah kalian kepada Rasul supaya kalian disayangi. Maka orang yang berhak untuk berharap mendapatkan kasih sayang Allah adalah orang-orang yang taat kepada sang Rasul. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Bacalah kitab suci yang diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, apa makna menegakkan salat? Laqad ikhtalafat, sungguh beragam ungkapan salaf untuk menjelaskan sifat ini, yaitu menegakkan salat. Ibnu Abbas mengatakan menegakkan salat itu rukuk yang sempurna, sujud yang sempurna, bacaan Al-Quran, Al-Fatihah dan yang lainnya yang sempurna ditambah khusyuk. Kemudian al-iqbal alaiha, perhatian dengan salat, fiha ketika salat. Qatadah Ibn Da'amah As-Sadusi mengatakan menegakkan salat artinya rutin mengerjakannya di waktunya. Kemudian memperhatikan wudu, rukuk dan sujudnya. Muqatil bin Hayyan mengatakan menegakkan salat artinya rutin mengerjakannya pada waktunya. Isbaghul tuhuri fiha, dan berwudu secara sempurna dalam salat. Kemudian rukuk yang sempurna, sujud yang sempurna,
Dan bacaan Al-Quran, Al-Fatihah dan yang lainnya yang bacaan Al-Fatihah dan yang lainnya yang sempurna atau ini tilawatu sambungnya ke tamamu. Demikian juga membaca Al-Quran, Al-Fatihah dan surat ketika sholat, membaca tasyahud, salawat Nabi, maka ini semua adalah bentuk dari menegakkan sholat. Dari poin-poin penjelasan di atas, komentar Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, semua poin-poin tersebut benar. Menegakkan sholat mencakup itu semua. Ya, namun menegakkan sholat bisa kita bikin definisi. Wa yajma'u hadil ma'ani. Maka hadil ma'ani, poin-poin yang tadi disebutkan Ibnu Abbas, Qatadah dan yang lainnya itu bisa disederhanakan sebagai berikut. Yaitu menegakkan sholat ibaratun adalah rutin mengerjakannya ya, dan melakukannya pada waktunya dengan memperhatikan batasan-batasannya, rukun dan gerakan-gerakannya. Karena menegakkan sesuatu artinya menunaikan hak-haknya. Qoma bil amri wa aqamal amra, itu artinya atabihi mengerjakannya, mu'tiyan hukukahu dalam keadaan menunaikan hak-haknya. Ya, maka inti dari menegakkan sholat rutin. Kalau orang itu bolong-bolong tidak dikatakan menegakkan sholat. Kemudian rutin, kemudian menjaga waktunya. Kalau sengaja sholat di luar waktunya, maka ini tetap sholat namun di luar waktunya, maka ini bukan menegakkan sholat. Kemudian memperhatikan batasan-batasannya, rukun dan gerakan-gerakannya. Dan dalam bahasa Arab, sholat itu artinya doa. Dalilnya firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah, wa sholli alaihim, doakanlah mereka orang yang bayar zakat. Artinya uda'u lahum, doakan mereka. Sedangkan secara syariat, salat itu adalah nama untuk perbuatan tertentu. Semisal berdiri, rukuk, sujud, duduk dan doa. Wa thana'in dan sanjungan. Ala hayatin maksusatin dengan tata cara tertentu di waktu tertentu. Bihada dengan uraian ini yatabayyanu laka, jelas bagi anda wahai muslim. Bahasanya menegakkan salat itu bukan semata-mata mengerjakan perbuatan khas ini tanpa menyempurnakannya, tanpa khusyuk, tanpa tenang. Namun rutin mengerjakan salat, kemudian terus menerus mengerjakan salat. Karena Allah mengancam wail, celaka bagi siapa saja yang sholat namun tidak menegakkan sholatnya. Bahkan lalai dan lalai dari maksud sholat dan inti sholat serta roh sholat. Apa itu roh sholat? Ya, al-khusyu'u, khusyuk. Allah Ta'ala berfirman, fawailil lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Maka tidak semua orang yang sholat yu'tabaru muqiman li sholati, teranggap menegakkan sholat. Wadhalika, dan hal tersebut karena menegakkan sholat itu menuntut itmamam laha, menyempurnakan sholat, kemudian ikhlas dalam mengerjakan sholat, khusyuk, kemudian khudu', tunduk, kemudian sholat diiringi dengan rohbah, keinginan untuk mendapatkan ya, surga dan yang lainnya, warohbah, dan rasa takut dengan siksa Allah, dengan neraka dan yang lain. Ya, maka ada orang yang sholat namun celaka, itulah orang-orang yang lalai dari sholat. Yang tafsirnya yang disampaikan oleh banyak para ulama tafsir, lalai dari sholat ini adalah sholat namun setelah waktunya berakhir. Sholat maghrib setelah maghribnya itu selesai. Salat asar setelah maghrib tiba dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan lalai dari salat. Maka sahwun dari kata-kata sahwun itu ada dua macam. Ada sahwun anis salati dan ada sahwun fis salati.
Kalau sahwon fi sholati itu lupa. Lupa rakaat dan yang lainnya, dan ini satu hal yang manusiawi dan terjadi pada Nabi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza nasitu fadzakiruni, jika aku lupa tolong ingatkan aku. Maka itu sahwan fi sholati. Ini tidak tercela. Kemudian yang kedua, sahwan anis sholati. Ini yang tercela. Lalai dari sholat. Yang diantara maknanya dan penjelasannya adalah sholat namun setelah waktunya berakhir. Nah, kemudian wala mafukidat, maka tatkala tidak ada hadhil mutatallabatu, tuntutan ini, sholat itu harus begini, tuntutannya tidak ada pada sholatnya orang-orang munafik, maka mereka tidaklah bertambah dengan sholatnya kecuali semakin jauh dari Allah. Dan mereka ada di lapis yang paling bawah dari neraka, karena mereka tidaklah sholat dengan sholat yang sempurna, ikhlasnya, keinginannya dan rasa takutnya. Namun karena mereka sholat nifakon, pura-pura, mura'atan, ingin riak dilihat oleh manusia, mereka tidak sempurnakan rukuk dan sujudnya serta i'tidalnya, bahkan mematok seperti gagak mematok. Mereka tidak ingat dengan Allah dalam salatnya kecuali sebentar. Kemudian di antara hal yang wajib untuk menegakkan salat adalah menyempurnakan salat dan tenang ketika salat. Maknanya adalah seorang musolli, seorang yang salat, ya'ti bi salati, mengerjakan salatnya dalam keadaan sempurna, rukuk, sujud, i'tidalnya, bacaan Al-Fatihah dan suratnya dan tasbih-tasbihnya. Maka siapa yang kurang sedikit darinya, karena tidak dia sempurnakan rukuknya, tidak pula sujudnya, maka sungguh dia telah melakukan hal yang mungkar. Karena dia tergolong orang yang mencuri sholatnya. Sebagaimana terdapat dalam hadis dari Nabi SAW menyampaikan, orang yang paling jelek dalam mencuri adalah orang yang mencuri sholatnya sendiri. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah dia kok bisa mencuri sholatnya sendiri? Maka beliau katakan sebabnya adalah la yutimmu ruku'aha wala sujudaha, tidak dia sempurnakan rukuk dan sujudnya. Maka orang yang mencuri sholat wajib diingkari oleh orang-orang yang melihatnya dalam rangka nasihat dan sayang kepadanya. Apa pendapat seandainya ada seorang yang mencuri sesuatu dari satu harta orang? Bukankah itu hal yang mungkar? Wajib mengingkar dan menegurnya bagi siapa yang melihatnya. Maka pencuri sholat juga demikian. Bahkan lebih keterlaluan dalam mencuri dibandingkan pencurian harta. Siapa yang melihat orang itu seenaknya dalam sholat, siapa yang melihat dalam keadaan demikian dan tidak melarangnya, maka dia bersekutu dalam dosa. Terdapat dalam athar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, siapa yang melihat pada diri saudaranya fi sholati, dalam tata cara sholatnya, syai'an yakrahu, ada sesuatu yang tidak dia sukai, ternyata tidak dia beri nasihat, apa yang terjadi? Fa huwa syarikuhu fil wizri wal ari, maka dia menjadi sekutu dalam dosa dan hal yang memalukan itu. Ya, maka melihat ada orang sholatnya jelek, tidak ngasih nasihat, itu mikul dosa orang yang dia maka ikut memikul dosanya. Ya, tadi Ibnu Mas'ud mengatakan, siapa yang melihat pada saudaranya pada sholatnya ada sesuatu yang tidak dia sukai, sesuatu yang salah, adalah beri nasihat. Jika tidak diberi nasihat, maka dia akan jadi sekutu dalam dosa dan al-ar, hal yang memalukan.
Kemudian tumaknina adalah salah satu rukun sholat. Ini halaman 16. Ya, sholat tidaklah sempurna tanpa tumaknina. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada orang yang berbuat buruk dalam sholatnya untuk diulangi. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid, lantas ada seorang yang masuk masjid dan sholat. Kemudian datang menemui Nabi mengucapkan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kemudian menjawab ucapan salamnya, kemudian mengatakan, kembali kerjakan sholat karena tadi engkau belum sholat. Maka orang tersebut kembali dan dia sholat persis sama dengan sholat yang telah dia lakukan. Lantas dia datang pada Nabi mengucapkan salam dan Nabi jawab salamnya dengan mengatakan waalaikumsalam. Kemudian Nabi katakan, kembalilah dan kerjakanlah sholat, engkau belum sholat. Demikian kejadiannya sampai 3 kali. Akhirnya orang tersebut mengatakan, demi Allah zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, saya tidak bisa lebih bagus daripada itu. Tolong ajari aku. Maka Nabi mengatakan, jika engkau menegakkan sholat, bacalah takbir, kemudian bacalah Al-Quran yang mudah bagimu, yaitu Al-Fatihah dan yang lainnya. Kemudian rukuk sampai tenang dalam keadaan rukuk, dan bangkit sehingga tegak berdiri, dan sujud dan dalam keadaan tenang dalam posisi sujud, kemudian bangkit sehingga tenang dalam keadaan duduk, kemudian lakukan hal semacam ini dalam seluruh sholatmu. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Nah, di sini tadi digunakan ungkapan qad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-musi'a fi salatihi. Orang yang jelek salatnya. Ini ada faedah dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan bahasanya ungkapan al-musi' fi salatihi ini kurang tepat. Yang tepat alladzi la yuhsinus sholata. Yang tidak bisa sholat secara bagus. Bukan orang yang menjelekkan sholatnya sendiri. Lebih bagus Allah memerintahkan orang yang alladzi la yuhsinus sholata. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, sebutan untuk al-musi' fi sholatihi atau al-musi' sholatahu itu muncul belakangan. Dan ini dinilai kata yang kurang beradab dengan sahabat Nabi. Karena orang Badui tersebut tentu sahabat Nabi. Sehingga janganlah pakai al-musi' fi sholati atau al-musi' sholatahu. Namun pakai tidak bisa sempurna dalam mengerjakan sholat. Kemudian dalam athar, sholat itu takaran. Siapa yang menyempurnakan takaran akan diberi takaran yang sempurna. Siapa yang curang, maka sungguh kalian mengetahui apa yang Allah firmankan tentang orang-orang yang mutaffifin. Mengisyaratkan pada firman Allah Ta'ala, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Ya, kata Imam Malik rahimahullah ta'ala tentang surat Al-Mutaffifin, ini menarik tafsirnya. Karena yuqal dikatakan segala sesuatu itu ada yang wafaun memenuhi, wa tatfifun dan curang. Maka mutaffifin itu tidak hanya dalam bab jual beli, namun dalam semua perkara. Ya, dan berusaha untuk sebaik mungkin itu wafaun. Ya, curang itu tatfifun. Ya, maka ada suami yang curang, ya, nuntut fasilitas dari istrinya demikian namun tidak mau, namun nafkahnya kemudian kedodoran. Maka ini mutaffifin dalam sebagai ayah. Demikian juga atau sebagai orang tua. Mutaffifin sebagai anak. Ya, nuntutnya semangat kalau untuk anak, namun tugas dan kewajiban tidak dijalankan. Ini berarti tatfif dalam hal ini, dalam pernikahan. Jadi kata Malik,
segala sesuatu itu ada wafaun dan ada tatfifun. Ini ada dilayani secara sempurna ataukah dicurangi. Dan juga Allah telah mengancam wail bagi orang-orang yang curang dalam hartanya. Maka bagaimana sangkaan Anda dengan orang yang curang dalam sholatnya? Dan di antara tuntunan Nabi SAW dalam sholat adalah ringkas, namun sudah sempurna. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi SAW mempercepat sholatnya dan menyempurnakannya. Dan yang namanya singkat itu satu hal yang nisbi, satu hal yang relatif. Nah, karena dia relatif kemudian mengacu kepada hadis bukan kepada keinginan imam, tidak pula keinginan para makmum. Kalau keinginan para makmum ya sudah, yang namanya ringkas itu ya milihnya muter aja atin dan al-asr, al-kautsar sama al-fatihah sama al-ikhlas. Itu aja diputar-putar. Itu nanti ijaz menurut para makmum. Nah, tidak demikian. Maka tidak, karena minat man khalfa, orang di belakangnya itu para makmum. Maka perbuatan Nabi SAW itu ringkas. Nah, padahal gimana ringkasnya? Nabi ketika sholat subuh baca ayat dalam satu rakaat itu 60 sampai 100 ayat. Dan adalah para sahabat memperkirakan rukuknya Nabi itu kayaknya 10 tasbih. Sujudnya juga demikian. Maka itulah ringkas yang sempurna. Dan dia adalah ringkas jika dibandingkan dengan orang-orang yang sebelumnya. Maka ini adalah ringkas jika dibandingkan dengan para man fauqahu, orang-orang yang sebelumnya. Nah, wa katsirun minan nasi, banyak orang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya dan tidak tumak ninah. Terutama ketika sholat sendirian. Atau dia mengqadha sebagian sholatnya yang tertinggal bersama imam. Nanti kalau sudah imam salam, itu bisa ngebut, bisa cepat. Atau dia musafir. Atau dia mengerjakan sholat tatawu'an sunnah. Sampai-sampai ada salah satu dari mereka yang sholat sunnah itu cuma beberapa detik saja yang singkat. Yang itu la yatamakan, tidak memungkinkan untuk membaca Al-Fatihah dan tumak nina. Tidak pula membaca zikir yang wajib. Watajidu, dan ada jumpai dia tidak menyempurnakan rukuk, tidak pula sujud, tidak pula menegakkan sulbahu, tulang rusuknya atau tulang punggungnya setelah rukuk. Dia tidak proporsional di antara duduk, di antara dua sujud. Yadhunnu anna dzalika yujzihi, kemudian dia sangka bahasanya itu sudah mencukupinya. Karena sholat sunnah itu ada kelonggaran padanya untuk tidak mengerjakan sejumlah rukunnya. Nah, maka disangka bahasanya itu mencukupi, dan bahasanya tatawwu ibadah sunnah itu ada toleransi untuk sebagian rukunnya. Dan ada anggapan sholat musafir itu sah tanpa tumak nina dan tanpa menyempurnakannya. Dan yang mendorong untuk demikian adalah karena tidak peduli dengan sholat dan tidak perhatian dengan sholat, tidak punya inayah perhatian dengan sholat. Disebabkan lemah iman dan kebodohan terhadap kewajiban yang agung ini. Dan apa yang jadi tuntutannya berupaya perhatian untuk tumak ninah dan khusyuk.
Maka itu semua adalah termasuk makar setan, tipuan setan kepada hambanya yang mengerjakan sholat. Untuk mengeluarkannya dari barisan orang-orang yang menegakkan sholat. Yang Allah janjikan kepada mereka dengan kemurahan dan ridhonya. Ila ada di an-nakirin, dan lanjut dengan sejumlah orang-orang yang sholatnya itu cuma mematok atau orang yang mencuri dalam sholatnya. Mereka ini adalah orang yang terancam untuk mendapatkan tuwu'idu bil ihanati wal uqubati. Mereka terancam dengan dihinakan, dijadikan sebagai orang yang hina dan mendapatkan hukuman. Hadanallahu ta'ala wa iyahum siratahul mustaqim wa janibna munkar syaitan wa ruwahu wa khida'ahu inna ala kulli syai'in qadir. Segala puji kepada kami dan mereka semua untuk meniti jalan Allah yang lurus dan menjauhkan kita semua dari makar dan tipu daya setan dan bujuk rayu setan dan tipuannya. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sehingga Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Iman yang ketiga, khusyuk ketika mengerjakan salat. Di antara sifat orang yang beriman yang penting, sifat yang penting dimiliki oleh orang yang beriman adalah khusyuk ketika mengerjakan salat. Dan Allah Ta'ala telah menyebutkan sifat ini sebagai nomor satu sifat orang yang beriman. Yang Allah kabarkan bitahqiqi falahihim, bahasanya mereka adalah orang-orang yang betul-betul beruntung, fauzihim beruntung, orang yang berbahagia dan orang yang selamat dan mendapatkan warisan berupa surga yang paling tinggi. Itulah Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Wadhalika, dan hal tersebut kita jumpai di awal surat Al-Mu'minun, di mana Allah Ta'ala fi matlaq di awal surat yang mulia ini menyampaikan sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan sifat-sifat yang lainnya. Tsumma qala, kemudian Allah mengkabarkan besarnya balasan untuk mereka wa thawabihim, dan pahala untuk mereka. Allah katakan ulaika humul warithun, hanya mereka lah orang-orang yang mewarisi. Mereka lah orang yang mewarisi Firdaus, mereka hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Makna dasar dari khusyuk adalah tenang dan inkhifat, merendah. Dalam syariat adalah rasa takut kepada Allah Ta'ala yang terletak di hati, kemudian nampak jejaknya pada anggota badan. Allah hitung khusyuk itu di antara sifat orang-orang yang Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar di surat Al-Ahzab. Allah berfirman, sesungguhnya orang yang muslim, laki-laki dan perempuan dan seterusnya, ada kalimat, ada kata wal khashi'ina wal khashi'at. Dan orang-orang yang khusyuk baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azimah. Allah telah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Dan Allah telah jelaskan bahasanya khusyuk itu sulit dan berat bagi Allah jelaskan bahasanya salat itu sulit dan berat bagi orang yang tidak khusyuk. Namun sholat itu mudah dan hayyinah, dan mudah bagi orang-orang yang khusyuk. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wasta'inu bis sabri was salati. Mintalah tolong dengan sabar dan salat. Wa inna, dan sesungguhnya salat itu satu hal yang besar, yaitu yang berat, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna, yang mereka itu adalah orang yang yakin bahasanya mereka itu berjumpa dengan Rabb mereka dan bahasanya mereka itu akan kembali kepada Rabb mereka.
Maka Al-Baqarah 46 ini dalil bahasanya salah satu makna dzan itu yakin. Bahkan dzan dengan makna yakin itu makna syar'i. Ya, karena itulah makna yang dipakai dan dijumpai di ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Dzan artinya yakin. Ini Al-Baqarah 46. Ya, tentang Al-Baqarah 45 maknanya di Al-Mukhtasar fi Tafsir, carilah bantuan untuk beresnya semua keadaan kalian, baik keadaan agama ataupun dunia, dengan bersabar. Sabar itu ya bahasa Arab, bahasa Indonesianya ulet, tekun, tahan banting, ya, tidak mudah patah semangat dan seterusnya. Dengan sabar dan sholat yang akan mendekatkan kalian kepada Allah dan menyambungkan kalian dengan Allah. Sehingga jika tersambung dengan Allah, maka Allah akan membantu kalian dan menjaga kalian. Dan hilanglah segala bahaya yang menimpa kalian. Dan sungguh sholat itu berat dan besar, kecuali bagi orang-orang yang tunduk kepada Rabb-nya. Hal itu dikarenakan mereka adalah yakin bahwa mereka akan datang menghadap Rabb mereka, berjumpa dengan Rabb mereka pada hari kiamat, dan bahasanya mereka akan kembali kepada Allah. Allah pun akan memberikan balasan pada mereka atas amal perbuatan mereka. Nah, kembali ke buku halaman 19. Beragam perkataan para ulama tentang makna khusyuk dalam sholat ala aqwalin katsira, ada banyak pendapat. Di antaranya ada yang mengatakan al-ikhbat, khibat itu ya khusyuk wa tadallul, menghinakan diri. Ada yang mengatakan rasa takut dan tenang. Pendapat yang ketiga tawadu. Yang kelima adalah menundukkan pandangan, tidak melihat ke arah atas dan ke kiri dan ke kanan, kemudian melirihkan suara. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa khosa'atil aswatul rahman. Maka khusyuk dan tenanglah berbagai macam suara untuk menghadap pada Allah Ar-Rahman. Yang kelima, tidak toleh kiri dan kanan ketika sholat. Yang keenam, pandangan orang yang sholat tertuju ke tempat sujudnya. Ini pendapat-pendapat seputar khusyuk dalam sholat. Dan mereka berdalil sebagai berikut. Nabi pada awalnya sering memandang ke arah atas ketika sholat, lantas Allah turunkan alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika, setelah itu, wajahahu, Allah wajahkan, Allah arahkan ke tempat yang Allah kehendaki. Faja'ala, maka mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika, setelah itu, wajahahu, Nabi arahkan pandangannya haitsu yasjudu, ke tempat sujud. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya pada Rasulullah tentang hukum menoleh ketika salat. Ya, wa ikhtilasun, itu adalah copetan yang dilakukan oleh setan yang berhasil mencopet salat seseorang. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah senantiasa perhatian pada seorang hamba ketika dia sholat selama tidak menoleh. Ketika hamba itu menoleh ke kiri dan ke kanan, maka Allah meninggalkannya. Yang keempat, perkataan Abu Hurairah. Dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat pandangan mereka ke arah atas ketika sholat. Tatkala turun ayat alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, orang-orang yang mereka khusyuk dalam sholatnya. Maka mereka lemparkan, mereka arahkan pandangan mereka ke tempat sujud. Ya, halaman 20 ya. Kemudian hadis Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kenapa ada orang-orang yang mengarahkan pandangannya ke arah atas ketika sholat.
Sangat keras sabda Nabi tentang hal tersebut sampai Nabi mengatakan hendaknya mereka berhenti dari perbuatannya lihat-lihat ke arah atas. Jika tidak maka pandangan mereka tersambar yaitu buta. Ya, maka mayoritas para ulama mengatakan orang yang sholat itu memandang ke tempat sujudnya karena dalil-dalil yang telah lewat. Dan ini diselisih oleh yang menyelisih mayoritas para ulama adalah jumhur ulama. Jumhur mengatakan orang yang sholat itu memandang ke arah depan, bukan ke arah tempat sujud. Mereka berdalil dalam hal ini dengan sejumlah dalil, diantaranya palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Mereka mengatakan seandainya seorang itu memandangi tempat sujud, niscaya lahtaja dia perlu memaksakan diri karena harus binau'in minal inhina, harus melakukan sedikit membungkukkan badan. Dan ini bertentangan dengan berdiri yang sempurna dan bertentangan dengan zahir ayat yang lewat menghadap ke arah Masjidil Haram. Karena orang yang menundukkan wajahnya ke tempat sujud bukan orang yang menghadapkan wajahnya ke arah Masjidil Haram. Ya, kemudian pendapat yang ketujuh, khusyuk itu artinya tenang dan penampilan yang bagus. Ya, maka khusyuk itu adalah tenang, wa husnul hay'ah dan sikap yang bagus. Di antara sikap yang bagus adalah tidak banyak bergerak. Pendapat yang kedelapan, khusyuk adalah tidak main-main dengan anggota badannya ketika sholat. Ya, kucek-kucek mata atau pegang-pegang jenggot. Maka ini tidak demikian, itulah khusyuk. Diriwayatkan dari Sa'id ibn Musayyib, dia melihat ada orang yang banyak gerak main-main ketika sholatnya, maka beliau mengatakan la khasha'a qalbu hada khasha'at jawarihuhu. Seandainya hatinya itu khusyuk, niscaya akan khusyuk dan tenang anggota badannya. Pendapat yang ke-9, khusyuk dalam sholat adalah mengumpulkan tekad untuk melakukan sholat dan berpaling dari selain sholat. Kemudian merenungkan apa yang diucapkan oleh lisan berupa bacaan Al-Quran dan bacaan-bacaan zikir. Ya, maka di antara kiat pokok khusyuk adalah merenungkan apa yang dilakukan dan apa yang telah diucapkan. Kesimpulan tentang khusyuk, kultu kata Syekh Abdul Aziz, semua perkataan ini benar, dia termasuk dalam pengertian khusyuk. Khusyuk lebih luas daripada hal itu. Karena khusyuk itu mencakup dua hal. Yang pertama, khusyuk hati. Bijam'il himmah, dengan keinginan itu dikumpulkan, hanya ingin mengerjakan sholat, tidak kemudian ingin pergi ke sana, pergi kemari, namun keinginannya dikumpulkan untuk sholat, hatinya hadir, tidak kemudian jalan-jalan ke pasar, ke mal dan yang lainnya. Kemudian merenungkan apa yang meluncur di lisan berupa bacaan Al-Quran dan bacaan zikir. Demikian juga merenungkan apa yang kau dengar, apa yang didengar oleh telinga dari bacaan imamnya. Kemudian yang kedua, khusyuk anggota badan, yaitu anggota badan tenang, tidak banyak main-main, tidak banyak menoleh yang tidak ada kaitannya dengan salat. Setelah kita mengetahui pengertian khusyuk dalam salat, kemudian kita perhatikan, realita kita, am'anan nadhar, kita sungguh-sungguh mentelaah, kita jumpai banyak orang yang sholat tidak khusyuk dalam sholatnya. Bahkan sungguh telah lalai dari makna yang jadi maksud sholat. Kelalaian dan berbagai macam lintasan pikiran, wal wasawis dan waswas,
kemudian bisikan-bisikan hati dan keraguan-raguan tertimpa pada banyak dari mereka. Maka sebagian orang yang tidak khusyuk itu masuk ke sholat kemudian selesai dan tidak tahu berapa banyak sholatnya. Dan bagaimanakah dia sholatnya. Dan di antara buktinya adalah dia tidak bisa menyebutkan apa yang tadi dibaca oleh imamnya. Kalau sholatnya duhur, sholatnya maghrib, isya, bukti kalau tidak khusyuk, setelah selesai sholat sampai rumah ditanya istrinya, tadi imam maghrib baca apa mas? Apa ya tadi ya? Itu kata beliau, kata Syekh Abdul Aziz Raji, ini tidak khusyuk berarti. Ini tidak khusyuk. Wala madza qara'a imamuhu. Perhatikan hal ini. Wala madza qara'a imamuhu. Tidak tahu apa yang tadi dibaca oleh imam. Begitu selesai itu blank. Itu memang ciri yang Allah taruh itu. Orang yang tidak khusyuk itu bukan kemudian masih ingat ini enggak. Satu hal yang unik. Begitu salam itu disuruh ngingat. Kalau tadi enggak perhatian, enggak khusyuk, habis salam padahal. Tadi rakaat pertama baca apa? Itu enggak bisa, itu hilang itu. Nah, fala yatadabbarul qira'ata, maka orang yang tidak khusyuk, tidak merenungkan bacaan yang dibaca atau yang didengar, tidak menghadirkan keagungan Allah Ta'ala, tidak mengumpulkan semangatnya dan keinginannya ketika zikir, tasbih, bacaan tasyahud dan bacaan Al-Fatihah dan temannya dan surat. Kemudian demikian juga banyak main-main, kasratul abas, sering main-main, demikian dilakukan oleh banyak orang yang sholat dalam sholatnya. Seakan-akan dia tidak dalam sholat. Ada yang main-main dengan jenggotnya, gini kalau orang pegang-pegang jenggot. Ada orang yang memasukkan jarinya ke hidung, itu malah ngupil pak sholat ini. Wa minhum, dan ada yang membunyikan jari jemarinya gini, malah sibuk gini. Wa minhum man yatamayal, di antara orang yang enggak khusyuk, ini enggak khusyuk fisiknya. Ya, orang yang sholat namun malah mencondongkan min janbin ila janbin. Jadi enggak tenang, ke kini, terus habis itu gini, ke kini lagi, itu yatamayal min janbin ila janbin. Ada juga yang menguap dan dia tidak tahan, tidak menguapnya sehingga keluarlah suara yang sangat tidak layak. Ada yang lagi main-main dengan jam tangannya. Kemudian kalau pakaian orang Arab, ada yang namanya mislah. Mislah itu seperti jubah yang untuk acara resmi itu pakai mislah. Wa minhum man yatasaghal, ada yang sibuk bita'dili, merapikan aba'atahu, merapikan abayanya, merapikan jubahnya, ada yang merapikan mislahnya, ada yang merapikan thawb. Thawb itu jubah di bahasa Arab di Arab Saudi. Thawb itu artinya jubah. Dan itu berulang kali tanpa ada kebutuhan. Wa kullu hadil aqwali af'ali, maka semua perbuatan ini menunjukkan bahasanya orang yang sholat tersebut hatinya telah menoleh meninggalkan Allah Ta'ala. Meskipun raganya masih ada bersama orang-orang yang sholat, namun hatinya telah keliling-keliling di berbagai lembah. Wa hadza yadul, dan ini menunjukkan hilangnya khusyuk fil ghalib, umumnya demikian. Dan ini menunjukkan benarnya apa yang terdapat dalam hadis. Maukah aku beritahukan kepada kalian hal yang pertama kali hilang? Maukah aku beritahukan kepadamu hal yang pertama kali akan diangkat dan hilang? Maka aku katakan bala, mau.
Nabi katakan khusyuk sampai-sampai engkau tidak melihat dan menjumpai ada orang yang khusyuk dalam salatnya. Dikeluarkan oleh An-Nasai dalam Sunanul Kubra, dinasai oleh Al-Hakim. Ya, maka khusyuk adalah termasuk hal yang pertama kali hilang dari kaum muslimin. Padahal di halaman 22, khusyuk itu wahai saudaraku adalah intinya salat, rohnya salat. Salat tanpa khusyuk seperti badan tanpa roh. Oleh karena itu maka sepatutnya kalau mau khusyuk, jika akbala ilal masjid, jika pergi ke masjid ingin sholat, hendaklah yukbil, hendaklah dia datang bikhofin dengan rasa takut, wawajalin, rasa takut, khusyuk dan tunduk. Wa antakuna alai sakinatu, dan ketika dia pergi ke masjid dia dalam keadaan tenang, wal waqar dan tenang. Idza jaa ilal masjid, jika dia pergi ke masjid. Rakaat yang dia jumpai dia kerjakan, yang tertinggal nanti akan dia selesaikan setelah imam salam. Tidaklah mengapa ngebut sedikit ketika jalan ke masjid jika berharap bisa mendapatkan takbir pertama. Kemudian jika sudah masuk dalam sholat, sudah takbiratul ihram, maka falyahdar minal iltilfat. Maka waspadailah menoleh, jangan toleh kiri dan kanan. Dan jika sujud, letakkanlah jari jemari, yaitu jari jemari tangan, lurus udunaihi, lurus dengan hidung. Kemudian rapatkan jari jemari. Hadapkan jari jemari ke arah kiblat. Ya, tinggikan siku dan hasta. Ya, jangan nempel di lantai. Demikian juga jangan tempelkan tangan ke jambaihi, lambung kiri dan kanan, sisi kiri dan kanan tubuh. Karena terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa Nabi SAW jika salat maka beliau jauhkan di antara dua tangannya sehingga nampaklah putih ketiak beliau. Maka orang yang salat inama hanyalah dia berdiri di hadapan Allah, zat yang hakim yang paling adil dan Rabb semesta alam. Maka wajib dia berada dalam keadaan yang terbaik, ya, tampilan yang paling bagus, dengan bi'ayakifa bi'adabin wa khudu'in wa khusu'in, berdiri dengan penuh adab, ketundukan dan kekhusyuan, menghadirkan kebesaran Allah. Allah Ta'ala berfirman, wahai keturunan Adam, wahai manusia keturunan Adam, ambillah pakaian perhiasan kalian ketika kalian mengerjakan salat di masjid. Artinya indakillu sholatin, setiap kali mengerjakan salat. Maka Allah perintahkan orang yang salat untuk ala hayatin hasanatin, dalam tampilan fisik yang baik. Saudaraku seorang muslim, dan untuk Allah sifat yang lebih mulia. Seandainya ada seorang yang berdiri di hadapan seorang raja, rais, presiden, seorang amir, seorang menteri, niscaya dia akan berdiri dalam keadaan yang paling baik dan tampilan fisik yang paling bagus pada pakaiannya, adabnya, khusyuknya, kemudian gerak dan tenangnya. Nah, demikian ketika mau bertemu dengan raja, mau dengan rais, yaitu presiden, demikian sikapnya. Nah, maka di antara bentuk khusyuk, maka di antara ketika kita mau ketemu orang yang istimewa, di antara adabnya adalah khusyuk. Ya, maka di antara adab bertamu itu khusyuk. Ya, maka tidak termasuk adab yang baik dalam bertamu. Sudah masuk ke ini kemudian lihat-lihat. Ini ada apa depannya, belakangnya. Nah itu lihat lengkap itu. Dilihatin semua.
Apalagi dalam keadaan di depannya ada tuan rumahnya padahal. Apalagi kemudian tuan rumahnya ngejak ngobrol, malah dia sambil lihat-lihat kiri kanan gitu. Ini tidak adab dalam bertamu. Maka orang yang beradab dalam bertamu boleh jadi ketika dia bertamu kemudian keluar ditanya, tadi ada lukisan apa di dinding itu tidak tahu. Ya, karena dia fokus dengan di depannya, fokus dengan tuan rumah. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih mulia daripada seluruh makhluk. Seluruh makhluk itu membutuhkan Allah. Seluruh makhluk itu ada dalam genggaman Allah dan di bawah pengaturan Allah. Hati manusia seluruhnya di antara dua jemari, di antara jemari-jemari Allah Ar-Rahman. Seperti satu hati. Allah bolak-balikkan sebagaimana yang dia kehendaki. Kama warada bidzalika al-hadisu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana terdapat dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halaman 23. Maka orang yang sholat itu ingat dia berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Berharap kasih sayangnya, takut siksaan dan hukumannya, meminta ilham, petunjuk darinya, dan memohon kepada Allah dalam setiap rakaat dalam sholat agar Allah memberinya petunjuk dan petunjuk. Dan mengokohkannya di atas jalan yang lurus. Dan permohonan tersebut dijumpai pada saat membaca suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Sebagaimana seorang hamba ketika sholat berdoa meminta kepada Allah agar dijauhkan dari jalan orang yang dimurkai. Itulah semua orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Ya, termasuk dalam hal ini adalah dukhulan awalian, yang pertama kali masuk dalam hal ini adalah Yahudi. Dan mohon kepada Allah agar dijauhkan dari jalan orang-orang yang sesat. Itulah semua orang yang beribadah kepada Allah dengan modal kebodohan dan kesesatan. Termasuk dalam hal ini, dukhulan awalian pertama kali yang termasuk adalah Nasrani. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka khusyuk dalam sholat seperti ruh bagi badan. Sebagaimana badan itu tidak ada awet bagi badan tanpa roh, maka demikian sholat itu tidak ada faedahnya tanpa khusyuk. Terdapat dalam hadisnya seorang itu layan sorifu, bubar meninggalkan sholatnya dan tidaklah tercatat baginya kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 dan setengah dari pahala sholatnya. Ya, maka hadis ini menunjukkan bahasanya siapa yang dapat pahala setengah sholatnya dia sudah orang yang beruntung. Karena angka paling besar yang Nabi sebutkan itu setengah. Nabi tidak menyebutkan 2/3, 3/4, mentok di setengah. Maka siapa yang ketika sholat kok bisa dapat pahala setengah sholatnya, ya, maka dia manusia yang sangat beruntung. Nah, setengah sepertiga ini apa parameternya? Ala hasabi ma'aqala min sholatihi. Ini berdasarkan sholat yang dia pikirkan. Sebagaimana terdapat dalam satu athar, tercatat bagi seseorang dari sholatnya apa yang dia pikirkan. Maka manusia bertingkat-tingkat dalam sholatnya, bertingkat-tingkat yang luar biasa. Maka boleh jadi ada dua orang mengerjakan sholat, satu itu berjajar dengan yang lainnya, namun sholat di antara keduanya antara langit dan bumi. Halaman 24. Orang yang ini dia berdiri di hadapan Allah, mukhbitan khusyuk, tawaduk kepada Allah, mukhlisan ikhlas, berharap dan punya rasa takut. Dia telah tegakkan sholatnya dengan batasan-batasannya, gerakan-gerakannya, syarat, rukun dan wajib-wajibnya serta sunnah-sunnahnya. Sedangkan orang yang kedua berdiri di hadapan Allah dengan badannya tanpa hatinya. Dia lalai, dia tidak memikirkan maksud sholat. Dan dia tidak menegakkannya sebagaimana yang Allah perintahkan. Faqad akhalla bi khusyu'iha. Dia rusak khusyuknya. Dia lalai dari sholat. Tadi lalai ada dua macam, lalai dari sholat dan lalai dalam sholat. Dan kemudian rusak sebagian wajib sholat dan mustalzimatiha. Hal-hal yang jadi
hal-hal yang wajib dalam sholat. Falidzalika, oleh karena itu terdapat al-baun asyasi, gap yang lebar di antara jarak yang lebar di antara sholat dua orang ini. Maka sholat adalah penghubung paling penting dan ikatan paling penting yang menyambungkan, menghubungkan seorang muslim dengan Rabbnya, dengan penciptanya dan penciptanya, dengan sang pencipta subhanahu wa ta'ala. Dan sholat itu memperbarui perjanjian dan perjanjian antara seorang hamba dengan Allah. Demikian salah satu orang yang dan ini adalah salah satu dari mauqufaini, dua tempat berdiri di hadapan Allah. Wadzalika, dalam tersebut karena seorang muslim itu punya dua tempat ketika menghadap Allah. Yang pertama tempatnya di dunia, yang kedua tempatnya di akhirat. Maka mauqif alladzi fid dunya, tempat berdiri di dunia adalah berdirinya seorang hamba di hadapan Allah ketika salat. Sedangkan mauqif yang ada di akhirat adalah berdirinya seorang hamba di hadapannya lil hisabi, untuk menjalankan hisab. Berdirinya seorang hamba di hadapan Allah untuk menjalani hisab. Nah, ini ada tempat berdiri, ada dua tempat berdiri yang penting. Maka siapa yang memperbagus berdirinya dalam sholat, yang itu di hadapan Allah di dunia, dengan dia berdiri khusyuk, menghinakan diri, ikhlas, penuh rasa takut, kemudian minat yang kuat dan takut yang besar, dia mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-asani halatin, dalam keadaan yang terbaik dan tampilan yang terbaik sebagaimana Allah perintahkan. Maka siapa yang bagus dalam tempat berdirinya di dunia, akan mudah baginya tempat berdirinya yang kedua di hadapan Allah untuk mendapatkan hisab. Maka hisab untuknya mudah dan mudah. Namun siapa yang jelek fil mauqif, dalam berdirinya ketika di dunia, dan dia tidak menegakkan sholatnya sebagaimana yang Allah perintahkan, maka dia akan dipersulit saat di mauqif, saat di tempat berdiri di hadapan Allah untuk hisab. Maka jadilah berdiri untuk hisab itu syadid dan asira, berat dan sulit. Wa madzalika, dan tidaklah hal tersebut, kenapa? Siapa yang berdiri sholatnya hebat, nanti berdiri hisabnya juga akan enteng. Dan tidaklah itu terjadi kecuali karena sholat ditambah khusyuk itu mensucikan pelakunya, mendidik jiwanya dan mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, dan memerintahkannya untuk berakhlak dengan akhlak mulia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, tegakkanlah salat, sehingga salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, halaman 25. Wa sababu dzalika, dan sebab hal tersebut adalah ikhlas dalam ibadah yang agung ini. Minat yang serius, minat menginginkan pahala di sisi Allah. Betul-betul takut dengan hukuman yang ada di sisi Allah. Kemudian kehadiran hati dalam salat, sehingga ada keselarasan hati dengan lisan. Ini ada kesepakatan antara hati dan lisan dengan apa yang diucapkan oleh lisan atau apa yang didengar oleh telinga, berupa kitabullah ta'ala yang merupakan hidayah bagi orang-orang yang bertakwa, tasbih ataukah tahmid ataukah zikir ketika rukuk, sujud, berdiri dan duduk. Fahaula, maka mereka orang yang sholatnya mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Sebabnya karena mereka mengenal Allah, kemudian memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Mereka khafu, takut dengan
hukuman Allah, kemudian adab Allah dan hukuman dari Allah, maka mereka tunduk dan mereka khusyuk. Akhbatu sama khusyuk, mereka memuliakan dan mengagungkan, hati mereka tenang, kemudian anggota badan mereka juga tenang ketika salat. Inilah makna yang terdapat dalam athar, seandainya hati orang ini khusyuk, niscaya anggota badannya juga khusyuk. Adapun kondisi di mana banyak orang yang sholat, ya, sholatnya tidaklah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Padahal Allah Ta'ala berfirman, sehingga sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan Allah adalah asdaqul qailin, yang paling benar perkataannya. Karena waman asdaqu minallahi qila, siapakah yang lebih baik perkataannya dibandingkan Allah. Maka rahasia dari hal ini adalah bahasanya mereka orang yang sholat inama utu min kibali anfusihim. Ini di antara uslub bahasa Arab. Mereka dapat masalah karena ulahnya sendiri. Nah, itu. Utu min kibali anfusihim. Utu di sini ya, terjemah kakunya diberi. Yang dimaksud dengan diberi adalah diberi masalah. Ya, diberi di sini bukan diberi positif, namun diberi negatif. Ya, maka mereka ya, mendapatkan masalah karena ulahnya sendiri. Di mana mereka tidak mengerjakan sholat sebagaimana yang diperintahkan berupa menegakkan sholat, khusyuk dan tenang dalam sholat, dan melaksanakan syarat, wajib, rukun dan hal-hal yang mesti dalam sholat. Bahkan mereka melakukan sholat itu cuma surutan, terlihat sholat lah hakikatan, namun hakikatnya tidak sholat. Wasyatani sungguh asing dan sungguh mustahil bagi orang yang punya akal dan fitrah yang sehat untuk berada baina surati wal hakikati. Kok cuma kemudian berada di antara dua realita ataukah sekedar rupa saja. Antara betul-betul sholat ataukah cuma kemudian rupanya seperti rupa orang yang sholat. Walau kana al-ityam bisolati suratan yu'addi ila thamak al-marjuwah, meskipun sholat dengan walau kana al-ityam bisolat mengerjakan sholat ya, secara fisik rupanya saja itu sudah telah menunaikan buah yang diharapkan, menggugurkan dan menghilangkan celaan dan celaan serta hukuman bagi pelakunya. Karena lima tawa'adallahu ta'ala al-musalli, karena Allah mengancam orang yang sholat kalau lalai dari sholatnya diancam dengan wail celaka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, itulah orang yang lalai dari sholatnya. Ya, maka seandainya sholat secara fisiknya itu sholat, namun hakikatnya tidak sholat itu manfaat, tentu tidak ada ancaman dari Allah berupa wail celaka bagi orang-orang yang lalai dari sholatnya. Namun ternyata ada ancaman. Ini menunjukkan kalau sholat tanpa ya, cuma secara lahiriahnya saja namun hakikatnya tidak sholat ya, itu belumlah menjadi sholat yang betul-betul bermanfaat. Ya, demikian yang kita kaji di sesi ini. Ya, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa aruda'ana alhamdulillahi rabbil alamin.